Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyalain lampunya biar terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ini apa namanya, ngaji ya Fatihah, mau tadi udah Fatihah habis sholat ya kan. Sekarang kita lanjut halaman 21. Gak boleh meleng, gak boleh ngantuk. Tes dulu. Oh ya, Adi kemana Adi? Lu masih sakit? Lu udah sholat belum zuhur? Sholat dulu. Kalau udah nggak sakit jangan tidur dulu lah. Yang mana sekarang? Wahum wazwajum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum bermula ahli surga. Wa azwajuhum dan istri-istrinya atau pasangan-pasangannya ahli surga. Fi dhilalin itu di dalam naungan, di dalam tempat berteduh. Yakni menghendaki siapa Allah. Benar itu ya. Ahlul jannati bermula penduduk surga. Ahlul jannati bermula penduduk surga. Wa azwajuhum dan pasangannya. Jadi ahlul jannah ini kan bisa laki-laki bisa perempuan. Wa azwajuhum dan pasangan atau istri-istrinya ahlul jannah. Yakununa itu ada siapa mereka semua. Ada itu fi dhilali asyaril jannati, dalam naungan rindangnya pepohonan-pepohonan surga. Fi dhilali asyaril jannati, dalam naungan rindangan pepohonan surga. Alal araiki ay alal saroiri, tegasnya atas apa namanya, kalau dulu diartikan dipan, nah, kalau sekarang ya udah spring bed lah. Muttaqiuna itu orang yang bersenderan, berpegangan. Ay alas saroir, mananya aroik, as-saroir tegasnya ya kalau sekarang itu spring bed. Qala Tha'labatu la takunu, tidaklah ada, la takunu tidaklah ada apa arikatun, arikah yaitu kalau dulu diartikan dipan, tempat tidur itu loh. Nah sekarang ya diartikan spring bed. Illa idza kana, kecuali jika ada, alaiha itu tetap atas arikah apa hajlatun, kasur atau bantal atau sejenis itu. Yang namanya spring bed itu kan atasnya udah ada yang lebih empuk kan, misalnya gitu. Qara'a telah membaca siapa Hamzah itu Imam Hamzah, wal Kisaiyu dan Imam Al-Kisai membaca fi zilalin, di dalam lafaz zilal cuman dibaca zulal. Jadi kalau dalam ayat biasa kan fi zilalin gitu kan. Nah,
Bidhammidz dzai. Dzai apa dzodi itu? Bidhammidz dzai dengan dibaca dhammah dha-nya. Min ghairi alifin, dengan tanpa alif. Jam'u zillatin itu sebagai jamaknya lafaz zillah, yaitu apa namanya, naungan tempat berteduh itu loh. Nah, itu maksudnya yang dimaksud zilal di sini. Jadi ini terlepas dari apa cara baca. Nah, itu ada ulama yang membaca fi zulalin. Kalau yang biasa kan fi zilalin, kan panjang. Begitu, ngerti? Ngaji jangan meleng, biasa serius. Bilangin lebah-lebah ini nggak main-main saya. Konsentrasi ngadep ke. Lu ngaji sama siapa? Kalau ngaji sama saya ngadepnya kemari, jangan ngadep ke jalanan. Sini ngadepnya yang benar. Nah, kalau dibilangin dari awal udah dikasih tahu masih meleng, nggak boleh sama siapapun yang ngajar, ngerti? Biasa cengengesan, jangan. Kang Asep kalau ngajar yang tegas apa Kang? Anak-anak canda tuh ya diingetin gitu. Ngaji nggak ada ketegasan sampean. Anak canda ya ditegur lah gitu loh. Itu namanya bisa mendidik. Ngajar banyak yang bisa, tapi mendidik jarang. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Lahum itu bagi alul jannah, fiha di dalam jannah, fakihatun bermula apa namanya, buah-buahan. Walahum ma yad'un. Siapa nih gak ngaji? Perempuan. Sipa mana Sipa? Sipa sama Jana kemana? Apaan? Pergi. Siapa? Sipa? Walahum, dan itu tetap bagi mereka alul jannah ma bermula sesuatu, yad'auna, maknanya yad'auna ay yatamannauna wa yashtahun. Ma tegasnya perkara, yatamannauna yang berangan-angan siapa mereka, wa yashtahuna dan berkeinginan siapa mereka. Wa ruya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu sungguhnya Ibnu Abbas qala itu berkata, siapa Ibnu Abbas, ma yakhturu ala qulubi ahlil jannati qabla ayyati ala alsinatihim illa yakunu dzalika syai' hadiran. Ma bermula segala sesuatu, yakhturu yang terlintas tuh, itu baru terlintas saja. Itu kerennya. Apa ma ala qulubi ahlil jannati, atas hati-hatinya penduduk surga. Qabla ayyatiya, sebelum bahwa datang apa ma ala alsinatim, atas lisan. Itu alsina itu zamannya lisan. Ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka. Illa yakunu, kecuali ada apa dzalika syai'u, itu sesuatu itu ada, itu hadiran hadir indahum, di sisi ahli jannah. Ya, diperhatikan. Itu maksudnya walahum ma yad'aun, kaitannya ayat walahum ma yad'aun. Ibnu Abbas berpendapat apa yang diinginkan oleh seseorang dalam hatinya sebelum ia ngucap, barang itu udah ada di depannya. Alam terbuka pengen apa?
Dijawab, ntar buka nggak pengen apa-apa. Oh, berarti mati keinginannya. Pokok main apa ntar buka? Bubur sungsum. Nah, baru pengen bubur sungsum itu udah ada di depannya. Lu ngerti gak maksudnya? Malah nggak pengen apa-apa, ya mabok. Orang ditanya Boko pengen apa buat Al pengen apa? Ngerti gak? Engkau pengen apa? Kelenyem. Apaan? Ntar buka puasa pengen apa? Bubur, ya orang udah pada ompong ya pengennya bubur semua. Boko, itu pengen bubur udah ada. Boko bubur ayam, ya enggak? Aska bubur kebo. Habis ada bubur ayam, ada bubur kebo menurut. Ngerti? Lapi pengen bubur gajah orang badannya gede. Wah, bubur gajah kayak apa ya? Nggak tahu. Ya, itu baru pengen aja. Itu udah ada. Lu pengen apa? Lah iya. Nih mamanya si Odon pengen kopi rasa teh. Lu bingung kan? Lah kopi rasa teh. Di surga malah ada. Coba itu. Lah bener, bahkan mulut belum ngucap. Ya, mulutnya belum ngucap, barang itu cepluk ada. Jelas itu. Nah, cuman ya itu dibelinya mahal. Siapa? Nur. Lu pengen pulang ke Kupang, ke Flores. Lu baru pengen batin kampungnya, tahu-tahu Nur udah lenyap di sana. Lu di surga. Tuh jelas maksudnya. Apa? Almu mainan apa? Ayam? Apa? Ayam. Ntar tangkepin kebun. Ya gak? Lihat bang ayam kecil. Ngerti maksudnya? Nah itu hebatnya. Itu maksudnya walahum ma yad'un. Dan bagi mereka penduduk surga adalah apa-apa yang ia inginkan. Itu langsung betul ada. Wah. Mana harus dibeli mahal, jangan kayak begeng, molor mulu ya gak? Tua-tua bukan nyatoin yang benar. Yaqulu berkata, berfirman siapa Allah Ta'ala. Ya udah ngebut dikit, ngaji puasa diterangin begitu lah, kapan kelarnya. Ya ibadi, ya hamba-hambaku, udlubu, mintalah siapa kalian semua, minni dariku ma pada perkara, tatamannauna yang berkeinginan, siapa kalian semua hu pada ma, fayat lubu maka meminta siapa, al ibadu para hamba-hamba minallahi dari Allah Ta'ala, meminta ma pada perkara, yatamannauna yang berkeinginan, yang kepengin, siapa al ibad hu pada ma. Summa yaqulu, kemudian berkata, berfirman siapa Allah Ta'ala. Summa yaqulu, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala. Qad a'taitukum ma tamannaitum hal raditum anni. Qad a'taitu, sungguh betul-betul telah memberikan siapa tu saya, kum ing pada kalian semua. Saya telah berikan pada kalian semua ma pada segala hal, tamannaitum yang berkeinginan, yang berangan-angan siapa kalian semua. Hal raditum, apakah redho siapa kalian semua? Ani dariku, saya udah berikan kepada kalian semua apa yang kamu inginkan. Apakah kamu redho? Oh, Al pengen ayam, dikasih ayam. Lu pengen ayam apa? Ayam goreng, ayam bakar, ayam panggang, ayam rebus, apa ayam dijemur? Maunya apa? Wah, ayam bakar tapi rasa ayam dijemur. Ada di surga malah kecil. Ngerti maksudnya?
Wah, saya pengennya anu Pak, naik sepeda tapi rasanya naik balon. Lah ada, lu naik sepeda, ngerti maksudnya? Walahum daun. Apa Aska pengennya? Gudik saya sembuh, udah otomatis sembuh. Apa sebelum masuk surga kemarin disuruh mandi di Bengawan kayak yang semalam. Ingat gak? Gudikan bokok, ya rontok, lapi, sama peci-pecinya hilang kalau dia. Ya, pecinya di kemana ini? Dijual. Pecinya lapi dijual. Buat ongkos mudik. Bahasa. Kamu ngompolin ya? Ngompol lagi? Di mana? Astagfirullahaladzim. Lah bocah segede sebongkah gajah bengkak. Udah gajah bengkak. Lah mau dibiasakan udah buangkotan itu sebelum tidur kencing. Makanya harus Pak Ustadz harus sabar. Sabar palalu. Kalau sampai suruh nyuci kamret segitu banyaknya, segitu gedenya, ya untung di atas nggak ada karpet, ya nggak. Nah boko enak aal nggak kencing sekalian. Biasanya kencing berdua berjamaah akur. Ampun bener udah pada tua masih pada ngompol aja. Aduh. Kapan ngombolnya di? Pas zuhur barusan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengerin jangan cengengesan. Sebelum tidur itu kencing. Jadi nggak budakin. Kalau kamu itu ngompol itu budakin yang lain. Kasihan. Apa namanya ngompol nggak sadar Pak? Lah iya nggak sadar. Tapi kalau kita ada kesadaran diri mah nggak akan ngompol. Masa yang kecil-kecil? Boko, Al, Adi, Andre, Odon, lu masih ngompol Don? Ngompol boleh di kamar mandi. Iya, ampun. Wah, kacau. Biar udah sembuh, ntar tangkepin itu kecupat apa? Capung. Ini orang Betawi. Kalau diinin capung dengerin. Ntar pusernya dikasih ituin capung, ngerti maksudnya? Itu geli dikit itu secara saraf menetralisir ya itu biar nggak ngompol, ngerti itu. Ntar suruh meriksa dokternya siapa? Dokternya dokter ala udah ya udah gitu aja udah. Lah ya nggak apa-apa ya namanya ngompol mah ya wajar ya. Cuman kalau udah rutin mulu ngompol, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada itu nanti di surga ngompol, itu enggak ada. Gitu loh. Fayaquluna maka menjawab siapa ahlul jannah, ya Rabbana hai Tuhan kami, malana lanardo angka. Malana tidaklah ada itu lana bagi kami, lanardo tidak ridho siapa kami, angka dari kamu. Kenapa kami tidak ridho kepada engkau ya Allah? Waqad a'taitana, dan sungguh betul-betul telah memberikan siapa engkau pada kami pada perkara lam tu'ti yang belum pernah memberikan siapa engkau ahadan pada seseorang. Fakaifa la nardo, fakaifa maka hal bagaimana la nardo tidak ridho siapa kami angka dari kamu. Fayaqulullahu ta'ala maka berfirman siapa Allah ta'ala, u'ti syai'an, memberikan siapa sayaan pada sesuatu, azzatu yang lebih tambah apa syai' minal awali dari yang pertama. Saya kasih kamu yang lebih. Loh. Fayaquluna maka bertanya siapa ahlul jannah, ya Rabbana hai Tuhan kami, masyai'ul ladzi huwa azzatu min hadza, bermula apakah asyai'u itu sesuatu. Kadang ada yang kembali, itu apakah? Asyai'u bermula sesuatu, alladzi yaitu syai' huwa yang bermula alladzi, azzatu itu
plus melebihi min hadza dari ini pemberian engkau yang telah kau berikan. Apa yang ada yang lebih ya Allah dari pemberian engkau yang telah engkau berikan kepada kami selama ini? Fayaqulullahu ta'ala ardo ankum wala aghdabu alaikum abadan. Ardo itu fi'il mudhari, radhiya yardo, karena saya ardo. Ardo redo siapa saya, angkum dari kalian semua, wala aghdabu dan tidak akan murka siapa saya alaikum atas kalian semua, abadan dalam selamanya. Siapa sekolah emang? Kemana? Ada di atas? Umi, kemana San? Jangan pada keluyuran seenaknya kalau di pesantren itu, ngerti? Kalau perlu keluar juga izin. Nanti saya sandra motornya, saya kempesin baru. Serius saya mah, bukan main-main. Siapapun kalian saya gak ada urusan. Kalau saya enaknya keluar, kalau sekolah libur ya libur, diem lah. Ntar ditegur, kayak yang tegas, yang senior. Jadi ada aturan. Sebenarnya kan dari dulu Al-Aziz siang kan ngaji dulu. Lu gitu kan San? Nur, tanya Nur. Kalau yang anak-anak baru, karena ada Madin aja kagok. Dulu tuh pagi ya saya ngisi jam 10 tet saya ngaji. Saya sendiri yang ngisi dulu mah. Dan disiplin ketat, saya mah gak cengengesan kayak kalian sekarang ini. Habis zuhur tet yang ngaji. Dari dulu seperti itu. Maka karena ada Madin, justru malah bukan nambah semangat ngaji, ngeribetin jadwal kalau saya bilang. Habis asar yang ngaji lagi. Dari dulu seperti itu di Al-Aziz. Kalian yang anak-anak baru tanya yang anak-anak lama. Jangan soul adab, jangan songong. Begitu. Lu anak baru mau ngatur di sini. Wah, saya jantur bisa nih. Begitu rumusnya. Maka sebenarnya saya adanya diniyah, bukannya seneng. Kagak selaras dengan Al-Aziz kalau saya bilang mah. Ntar bikinin lagi tempatnya, udah gak usah di sini. Malah setelah saya evaluasi mengganggu stabilitas ngaji Al-Aziz. Nah, besok yang anak Madin ya udah Madin, sono ngaji di Madin. Yang kalian nginep di Al-Aziz, yang ngaji di Al-Aziz. Mulai puasa tahun depan saya ambil tindakan tegas seperti itu. Supaya kalian gak cenderung keleleran, gak cenderung malas-malasan. Saya nggak cara dari dulu didik orang cengengesan, keluyuran, cengengesan, itu nggak ada saya mah. Dari dulu saya tegas, jelas itu, nggak cengengesan. Intinya seperti itu kalau saya mah. Dan Al-Aziz ingat-ingat, ya kalian yang pada pulang silakan. Al-Aziz tetap ngaji sampai malam hari terakhir di bulan Ramadan. Jelas itu. Lu yang pulang silakan pulang. Bukan berarti kalian pulang ngaji dan Al-Aziz berhenti, enggak. Dan itu udah berjalan 22 tahun. Ya sembarangan. Jadi Al-Aziz tidak pernah gentar dengan berkurangnya murid, kemudian lantas mengurangi semangatnya ngaji, enggak ada. Begitu dari dulu ya seperti itu. Maksudnya itulah yang dimaksud komitmen. Kita nawa itu belajar, bukan nyari jamaah, banyaknya jamaah, banyak santri. Wah santri udah pada pulang ngaji libur, nggak ada, tetap ngaji. Semangatnya di situ. Maka yang mau pulang silakan pulang. Soal kalian ketinggalan pelajaran, lah itu bukan urusan saya, urusan kalian yang pulang.
Oke, wan Anasin dan waruwiya dan diriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu an. Apa yang ruwiya anna fil jannati, sesungguhnya itu tetap di dalam surga apa wadian, lembah minal miski, dari misik. Fa idza kana yaumul qiyamati, fa idza kana, maka apabila ada apa yaumul qiyamati, hari kiamat, zinat, maka dihiasi apa surga bimana yiro, dengan menara-menara. Manayir itu zamannya manaroh, minurin, dari cahaya. Wa alaiha, dan itu atas manayir an-nabiyuna, bermula para nabi, wal ulama, dan ulama, wasyuhada, wal mu'minun. Kulluhum, bermula semuanya mereka itu yadhkurunallaha ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Yadhkurunallaha ta'ala, itu zikir kepada Allah Ta'ala. Wa yusabbihun, dan bertasbih siapa mereka. Wa yahmadun, dan memuji siapa mereka. Thumma yakulu, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, saluni ya ibadi, salu, bertanyalah, memintalah siapa kalian semua, ni padaku, ya ibadi, ya hamba-hambaku. Fayakuluna, maka menjawab siapa mereka, nas'aluka ya Rabbana ridhak, nas'aluka, memohon siapa kami, kepada engkau, ya Rabbana, hai Tuhan kami, ridhaka, pada ridhomu. Ya kan sekarang apa namanya, puasa, doanya kan minta ridho kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa narlu. Ridho Allah itu penting, gak usah ribet-ribet dah, nyari ridho aja. Maka dalam ta'limul muta'alim, santri sekalipun itu yang dicari kan ridhonya guru. Santri itu gak mau pulang sebelum mendapat ridho dari guru. Lah guru pun harus bijaksana. Kapan santri diperbolehkan pulang? Maka kalau apa namanya, kiai-kiai dulu atau santri-santri dulu itu nurut terhadap gurunya, ilmunya sedikit tapi manfaat barokah, bukan sedikit malah banyak ilmunya. Wah sekarang anak-anak sekarang, wah baru lulus S1 aja sama guru ngajar alip-alipan udah pada sombong, udah pada songong, seolah-olah guru yang di kampung yang kelihatan pakai pakaian lusuh, seolah-olah kalah pendidikan sama yang udah S1. Nggak taunya S1-nya S1 karbitan semua, nggak ngerti kualitas pendidikan. Loh iya apa enggak? Gagal semua mendidik, perang mulu. Dia ngajar di sekolahan, katanya S1, titelnya SPDI, titelnya S apalah. Santrinya bukan jadi tukang yang berkhidmat ke masyarakat, murid-muridnya bukan khidmat ke masyarakat, justru menjadi tukang perang di jalanan. Ini something wrong. Itu jelas itu. Woi, nyambung nggak? Kenapa? Karena akhlak adab ditiadakan. Tiap hari dikasihnya kunci. Apalnya kunci 6 sampai kunci 24. Nah iya kan, kuncinya bukan begitu selesai, bukan ditaruh di tempat gudang, kuncinya diselipin di balik celana. Begitu pulang sekolah, pada buat tarung, diajarin mekanik, bongkar gear segala macem. Gearnya bukan dipasang lagi, dikasih tambungan rantai, puter-puter di jalanan perang. Lu kenapa bisa begitu? Minumnya bukan ASI atau ASU. Lu ketawa lu. ASI air susu ibu. Lah kalau orang ke Arab-Araban kan ASU, air susu Umi. Minumnya bukan ASI, bukan ASU, tapi minumnya susu sapi. Alah, sapi surudukan apa enggak?
nyeruduk mulu, kenapa pada berantem mulu? Ini harus dievaluasi. Tuh. Ini nyambung nggak? Jangan ngantuk. Paham? Diangkat kepalanya, tegap. Semangat dong anak laki. Iya, diangkat kelapanya. Yo, itu kelapa apa kepala? Ntar jadi buka pakai ayam. Ntar aja di ke kebunnya Bejo. Kan ayam banyak sono. Pas buka teneng dia. Ke kebun kan kandang ayam. Ya enggak? Aal makan sama ayam. Nah, katanya tadi Mas Boko mau buka sama ayam apa sama kambing? Kalau mau buka sama kambing saya ajak ke Gemencing. Tempatnya Bang Omat yang semalam mari itu. Itu udah lu tanam di belakang semua. Ditegur nggak tadi? Ditegur nggak? Ntar cabut satu taruh di pot atas di tengah. Pot dua pun nggak apa-apa dulu. Cuman itu kan bagus. Misalnya kalian masak nasi, tamburin itu kok sedap. Cuman jangan, saya ada perlu. Di situ kasih saya satu apa dua nggak apa-apa. Cuman 2 pot maksud satu aja dah. Biar nggak kebanyakan. Saya makanya seminggu sekali paling. Pandan. Siapa? Al ngerti? Pandan, wangi. Wah, enak lah pandan wangi. Oke, nggak kelar-kelar ah. Jam berapa? Jam 1. Pokoknya ini sampai jam 5 saya ngaji mah. Sembarangan. Biar hatam. Dan ntar kalau udah khatam bagaimana? Apa masih banyak kitab yang belum khatam. Suratul Nasihin nggak ada khatamnya. Taklim nggak ada khatamnya. Taklim kapan khatam? Orang asal khatam diulang. Tuh. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala qad raditu ankum ridhon uhillu lakum dari. Qad raditu betul-betul ridho siapa saya angkum dari kalian semua ridhon dengan keridhaan uhillu yang menghalalkan siapa saya lakum untuk kalian semua daripada negeriku. Apa geng? Lah, begeng belum mandi ternyata. Sumayaqulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala Ridwanin pada malaikat Ridwan. Ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, at'im berilah makan siapa kamu auliyai pada kekasih-kekasihku, pada wali-waliku disimak engkong aska. Fayu'tuna maka didatangkan siapa aulia bi'anwa'il at'imati dengan berbagai macam makanan. Fayakuluna makan maka makan siapa aulia wa yashrabuna dan minum siapa aulia wa yaskuruna dan syukur siapa aulia bisururi dengan kesenangan wasofa dan hati yang bersih. Fa idza farahu maka apabila selesai siapa para aulia minat ta'ami dari makan yaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala saluni mintalah kalian semua nih padaku ya ibadi ya hamba-hambaku. Kalau kalian semua mau salu berarti kan itu jawab amar. Jawab amar kalau fa jawabnya dibuang maka fi'il mudhari' dibaca jazm maka itu saluni ya ibadi u'ti. Oh. Salu mintalah kalian semua nih padaku ibadi hai hamba-hambaku. Jawabnya amar. Oh, kalau kiai-kiai tua dulu begitu. U'ti. Itu asalnya u'ti panjang kalau enggak dibaca jazm. Karena itu jawabnya amar maka u'ti. Maka memberikan siapa saya kum pada kalian semua. Ayo kalian minta apa? Niscaya akan aku berikan. Oh, kata Allah kepada para aulia, para wali. Fayakuluna
Maka menjawab siapa aulia, nas'aluka ridhoka, nas'alu mohon siapa kami kepada engkau, ridhoka pada ridhomu. Maksudnya ridhoka yakni mengendaki siapa Allah, jamalaka pada keindahan sifat jamalnya Allah. Jadi Allah ini, kalau Allah, orang sudah ini kan penduduk surga, orang sudah melihat hakikat zatnya Allah, maka keindahan apapun itu tidak akan pernah mengalahkan sifat jamalnya Allah. Jelas maksudnya? Maka para wali, para nabi itu tidak pernah ketipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, karena para nabi, para wali ini sudah musyahadah, muayanah, melihat. Diperhatikan, ini wilayah ilmu hakikat. Para aulia, para ambiya, para rusul itu sudah melihat sifat jamalnya Allah. Ya kalau melihat ayam mah, waduh, ini makanan saya. Pola pikirnya memang sebatas makan, kan begitu. Tapi kalau orang udah pada satu titik pemahaman bahwasanya melihat sang kekasih yaitu Allah, itu bisa melupakan segala-galanya. Tahu banyak, ya itu kemarin sudah saya ceritakan. Umpamanya kalian nggak pulang-pulang ke rumah, begitu pulang emaknya ngelihat itu udah seneng. Yang emaknya lagi makan, makanan itu bisa kuatan ditaruh. Ngerti? Karena saking giranya ngelihat anaknya, itu begitu gambarannya. Sumayak syifu, kalau enggak ya sumayuk syafu juga boleh. Sumayuk syafu kemudian dibuka apal hijabu, hijab. Fayang duru maka memandang siapa libatu semua hamba. Biqadri marotibim dengan kadar martabat atau tingkatan al-ibad. Masya Allah, ma pada perkara, ma pada waktu, sya'a yang mengendaki siapa Allah Ta'ala. Fayarawna maka melihat siapa ibadhu pada Allah. Karu'yatil qamari seperti memandang rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. Fayakhirruna maka tersungkur siapa ibad sujjadan, hale orang yang bersujud. Summa yaqulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala lahum kepada ibad, pada hamba, ya ibadi, hai hamba-hambaku, irfa'u ru'usakum, angkatlah kalian semua, ru'usakum pada kepala kalian semua. Laisa hadza, tidak boleh tidur. Laisa tidaklah ada apa hadza, ini waktu. Waktu sujud itu waktunya sujud, warruku'i dan ruku'. Bal waktu musyahadati jamali dzil jalali, bahkan waktunya menyaksikan keindahan zat yang mempunyai keagungan yaitu Allah. Fi dzalikal yaum, di dalam hari itu. Radhiya mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Ta'ala anhum, dari ahlul jannah, dari ibad, waradu dan meridhoi siapa ibad anhu dari Allah. Allahumma rzuqna ridhak, amin. Begitu, Allahumma ya Allah urzukna, anugerahkanlah engkau pada kami ridho kepada ridhomu. Begitu. Nanti pada hari kiamat orang-orang pada sujud, pada ruku ditegur sama Allah. Irfa'u ru'usakum. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, hai penduduk surga. Tuh begitu. Pas kebetulan askangan ngantuk, kan saya ngomongin sekalian. Irfa'u ru'usakum, ngantuk baik, angkat kelapa kalian. Tuh begitu ya enggak? Ding, nyala. Dung, ya lah, iya. Perempuan yang ngantuk. Awas. Wow, ya enggak? Dikira enggak sampai, udah semua lah biar pada melek. Ya enggak? Ada pemadang sianar ini namanya, ya kan? Wah.
ngantuk. Nah aa lapar, wah bohong. Orang lagi puasa, namanya puasa ya lah. Lapar itu berarti bohong. Nah aa lapar, Boko lapar nggak? Iya itu jujur. Kalau ditanya kamu lapar nggak? Bohong. Bohong. Nanti nggak? Orang puasa lapar apa nggak? Lapar kalau ditanya. Begitu dikasih ayam langsung habis sama dia. Nambah lagi. Kemarin kolak habis berapa? Alah, enggak. 4. Ya, cendol kemarin habis 4 gelas itu di. Masya Allah, keren apa enggak? Bagi saya mah sila seneng aja. Asal jangan kayak lapi, kekenyangan, muntah. Astagfirullahaladzim ya. Ada. Ini kacamata kok perasaan udah gelap sih. Oke, ngebut ah, nggak kelar-kelar. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun bermula salam kedamaian. Salam sejahtera alaik. Qaulan apanya ucapannya itu mir rabbin. Rabbin bukan gua. Ustaz Robin, Pak. Bukan Robin di sini tuh Tuhan gitu loh. Mir rabbin dari Tuhan rahimin yang belas kasihan. Yang maha kasih sayang. Maknanya salamun ay yusallimu alaihim qaulan ay yaqulullahu lahum qaulan. Tegasnya begitu. Ay yusallimu tegasnya memuluk salam, memberi salam siapa Allah alaihim atas ahlul jannah, atas ibad qaulan dengan berupa ucapan. Maksudnya ucapan bagaimana sih? Ayakulu tegasnya berkata, berfirman siapa Allah lahum pada ahlul jannah qaulan dengan ucapan. Allah mengucap assalamualaikum. Itu maksudnya salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu loh. Bukan salamnya melalui malaikat Jibril atau yang lain, tapi Allah langsung yang memberi salam. Itu maksudnya salamun qaulam mir rabbir rahim, yang ditafsiri oleh Syekh Hamamizadah ay yusallimu alaihim qaulan ay yaqulullahu lahum qaulan. Tuh. Wa ruwiya dan diriwayatkan ini Alia ngaji. Pantesan gerimis terus bener. Mana gerimis? Ini gerimis. Tuh gerimis. Weh gerimis biar pada melek. Lah iya kan? Dia angkat kepalanya. Lah ini muka Dima ngantuk ini. Kalau orang ngantuk ya dihujanin ya. Oke. Udah santai lah ngaji puasa mah. Tapi kudu khatam lah. Waruya dan diriwayatkan an Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Apa yang ruwiya annau sungguhnya Nabi Jabir qala. Annau yang kejadian. Qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Bainama alul jannati, bainama dalam suatu masa ahlul jannati bermula penduduk surga itu fi naimihim dalam kenikmatannya ahlul jannah ketika itu syato'a. Apa syato'a itu muncul namanya cempleret, cemplorot kalau bahasa Jawanya. Lahum bagi ahlul jannah apa nurun nur. Nur itu kan cahaya. Tapi ada nur yang ngantuan. Nur ya kan? Jannah itu kan surga. Tapi jannah yang gak ngaji ada. Ya enggak? Oh temennya Santi. Nah, Santi masih ngantuk itu. Astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi melek. Kamu udah mulai ngantuk. Waduh.
Beta perut lapar pak. Jadi mau tidur, udah tenang. Ntar 1:30 kelar. Ngerti? 1:30 selesai. Tidur. Ntar giliran suruh tidur bercanda. Lah gue nggak resepnya makan sama Aal di situ. Ya enggak? Ntar giliran ngaji ngantuk. Paham nggak? Lah iya. Ntar kalau nggak tidur diomelin di. Lah iya suruh tidur aja. Apa ngaji terus sampai asar? Lah iya. Setiap habis sholat, jadi menjelang sholat dan sebelum sholat itu ngaji. Begitu loh maksudnya. Selama Ramadan. Dari dulu ya seperti itu. Gitu. Apa di? Mau tadi? Apa? Apa geng? Oh. Bayar fauna maka mengangkat siapa mereka ru'usahum faidha, maka ketika mereka mengangkat kepalanya Rabbul Izzati bermula Tuhan kemuliaan yaitu Allah qad asrofa, itu betul-betul telah muncul nampak siapa Rabbul Izzah alaihim atas ahlul jannah min fauqihim dari atasnya ahlul jannah. Apa di? Pakainya haji. Pakai apaan sih? Mesin sembak aja online. Ya. Kemudian faqala maka berfirman siapa Allah, assalamualaikum ya ahlal jannah. Itu maksudnya salamun qaulam mir rabbir rahim, itu maksudnya begitu. Allah muncul di hadapan penduduk surga, di atas penduduk surga tadi Allah memberikan salam, itu maksudnya salamun qaulam mir rabb. Lah seperti itu kalian kita semua baca Yasin tiap malam Jumat diangan-angan. Lah iya kan? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu masih kenikmatan. Lah kalau nanti berikutnya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu kan menceritakan masalah siksa kepada orang-orang kafir. Masa baca kalimat azab, kalimat siksa sambil cengengesan, sambil cuawaan, itu namanya qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kenapa tidak punya adab? Karena miskinnya Nah ini kan sering dibalik. Katanya begini, ini kadang-kadang untuk alasan. Katanya orang itu nggak punya adab karena tidak tahu. Jelas nggak maksudnya? Nah sekarang dibalik. Kata orang-orang, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Ini bertentangan kalau saya bilang. Saya berani, ibaratnya berbeda pendapat. Orang itu bisa beradab dengan ilmu apabila ilmunya diamalkan. Nah, orang tidak bisa beradab kalau nggak tahu aturan ilmunya. Kan sebenarnya begitu. Nah kemudian ada pendapat seperti tadi, saya lebih menghargai orang yang berakhlak, beradab daripada orang berilmu. Lah orang adab atau akhlak itu adalah buahnya ilmu. Ini sering orang pada nggak paham. Macam mana orang tadi berakhlak apabila dia tidak tahu ilmunya akhlak. Ngerti kan maksudnya? Walaupun ilmu itu simpel, sederhana. Ilmu nggak harus pemahaman seperti ini. Dia ngaji jiping sekalipun, ngaji dengerin sekalipun, tapi diamalkan, itu udah ilmu. Jadi yang dimaksud ilmu bukan berarti harus alim, tapi ngerti, tahu.
Bukan orang-orang tua dulu. Nih perhatikan, orang tua dulu, lu tanya surat Al-Ikhlas itu gak paham. Uak baca surat Al-Ikhlas ya. Apa surat Al-Ikhlas? Kulhu. Kulhu gue tahu. Al-Ikhlas gue gak tahu. Loh serius dulu di sini. Saya kan lama di sini udah. Dari tahun 93 saya di sini. Udah 30 tahun. 30 tahun lebih. Ngerti? Teman saya di kampung ini banyak. Ada almarhum Mang Tolo namanya. No, yang perempuan yang suka selalu godain siapa yang kecil itu? Siapa? Nah itu uyutnya dia. Itu Mang Kartolo. Nggak ngerti. Kalau suruh baca, kalian baca doa tarawih. Mulai wailun likulli humazatin lumazah. Wailun dia hafal. Baca surat Al-Lumazah Pak, nggak ngerti dia apa itu Al-Lumazah. Suruh baca Al-Qari'ah. Hafal dia sampai selesai. Suruh baca idza waqa'atil waqi'atu laisa hafal. Tapi kalau kamu tanya surat Al-Waqi'ah, apa itu surat Al-Waqi'ah? Kagak tahu gua. Gua tanya surat tanah. Tuh paling begitu. Ada orang yang seperti itu bukan berarti tidak berilmu. Cuman ilmunya melalui pemahaman hafalan. Itu jelas itu. Kadang orang itu untuk menutupi untuk menutupi kekurangannya, kebodohannya, beralibi dengan mengutip saya lebih menghargai orang yang berakhlak, beradab daripada orang berilmu. Karena iblis lebih berilmu, lebih pinter. Kan gitu alasannya. Loh, soal iblis lain cerita. Loh, memang kenapa? Iblis contoh orang yang berilmu tapi yang tidak mengamalkan ilmunya. Jelas ini. Ini sering salah paham. Saya lebih kayak paham agama. Konotasinya seolah-olah belajar ilmu itu nggak penting. Yang penting adalah langsung beradab. Dari mana orang bisa mengamalkan adab? Karena adab itu sendiri pun bagian daripada ilmu. Nah, ilmu yang diamalkan akan mencerminkan satu akhlak, satu adab. Itu nyambung itu. Kadang-kadang diputar balikkan, di pelintir ke sono kemari, iya aja. Nang ning, udah mulai kerasa. Oke. Mana tadi? Fayang duru, maka memandang siapa Allah ilaihim kepada ahlul jannah. Wayang duruna, dan memandang siapa penduduk surga ilahi kepada Allah Ta'ala. Wala yaltafituna, dan tidak menengok siapa ahlul jannah ila syai'in pada sedikit pun min na'imin dari satu kenikmatan madamu selagi langgeng siapa mereka. Yang duruna itu memandang siapa mereka ahlul jannah ilahi kepada Allah. Fayan sauna, maka melupakan siapa ahlul jannah an-na'ima pada kenikmatan kullahu, ya semuanya kenikmatan. Lu kok bisa begitu? Begitu ahlul jannah memandang zatnya Allah, mereka bahkan melupakan semua nikmat-nikmat yang ada. Sebabnya bila zati itu lazat. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita lezat. Aslinya lazat. Bila zati musyahadati jamali, awas tuh 2, 3, 4, 5 itu mudhaf ilaih. Bila zati musyahadati jamali dzil jalal, dengan kelezatan kesaksian atau menyaksikan keindahan yang mempunyai keagungan, yaitu Allah. Penduduk surga udah melihat zatnya Allah, maka kenikmatan sebesar apapun akan ditinggalkan, akan dilupakan. Bukan kenikmatan tadi nggak nikmat, tapi kalah nikmatnya
dengan memandang zat Allah. Itu yang penting. Maka kalian dalam zikir, dengerin deh, lu kan sukanya uka-uka, zikir gini-gini, wah, ingetnya Allah, udah Allah. Jangan nanti digoda sama iblis, digoda sama jin, dikasih batu, woi, zikir dikasih batu girang. Bukan itu tujuan zikir. Itu mah hiburan, biar seneng doang. Zikir dikasih keris, woi hebat, enggak hebat. Godaan itu tipuan, itu masih kelas rendah. Jelas itu. Kalau kita bisa wusul kepada Allah, nah itu baru titik puncak zikir loh. Mana tadi? Hatta yuhtajaba, sehingga dihijab apa anhum dari mereka. Fayabqa, maka utuh apa nuruhu, cahayanya Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan Allah, fi diyarihim, dalam rumah atau istana-istana mereka, hatta yarauna, sehingga melihat siapa ahlul jannahu pada Allah. Tsaniyan, hal yang kedua, wa tsalitsan, hal yang ketiga, wakila, dan dikatakan apa yang kila, tusallimu alaihimul malaika, tusallimu, memberi salam alaihim, atas mereka, siapa al malaikatu, malaikat, min rabbim, dari Tuhan mereka. Qala, berpendapat siapa Muqatilun, imam Muqatil, tadkhulu, masuk siapa al malaikatu, malaikat, ala ahli jannah, di atas penduduk surga, min kulli babin, dari semua pintu. Yaquluna, berkata siapa malaikat, salamun alaikum ya ahlal jannah, salamun bermula salam itu alaikum, atas kalian semua, ya ahlal jannah, he penduduk surga, mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua, ar-rahimi, yang welas asih. Ruya, diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala, berkata siapa Ibnu Abbas, yakunu, ada ala babi adna ahlil jannati, itu atas pintu paling rendahnya penduduk surga, apa yang yakunu sab'una, 70, apanya, hajiban, hijab, penghalang. Fa idza ja'at, maka apabila datang siapa malaikatu, malaikat, ila ziyarati ahlil jannati, maksudnya hajib itu penghalang, tapi penghalang berupa malaikat gitu loh. Fa idza jaa, maka apabila datang siapa malaikatu, malaikat, ila ziyarati ahlil jannati, pada mengunjungi penduduk surga, yaqulu, maka berkata siapa al khajibun, orang-orang yang menjaga atau penghalang tadi, penghalang daripada, maksudnya orang yang menghalangi dalam arti menjaga penduduk surga, berkatanya begini, idhabu, pergilah kalian semua, laisa hadza waktu ziarah, laisa, tidaklah ada apa hadza ini waktu, itu waktu ziarah, waktunya ziarah. Li'annal mu'minina, karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya, jadi sesungguhnya duduk siapa mukmin ma'al khur, beserta para bidadari. Fayatamatta'una, maka bersenang-senang siapa mukminun ma'ahunna, beserta bidadari. Fatadhabu, maka berangkat siapa al malaikatu, malaikat, wa ba'da dzalika, dan setelah itu yaji'una, datang siapa mereka, malaikat, wayat khuluna, dan masuk siapa mereka, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, wa yuballighuna, dan menyampaikan siapa malaikat salam Allah Ta'ala, pada salamnya Allah Ta'ala, wa yu'tu, dan memberikan siapa malaikat lahum, pada ahlul jannah, hadiyat Allah Ta'ala, pada hadiahnya Allah Ta'ala, wa yaqulun, dan berkata siapa malaikat, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yardha, ridho siapa Allah, angkum, dari kalian semua. Hadza, bermula ini, Allah ridho dari kalian semua, itu makna qaulihi ta'ala, salamun qaulam min rabbir rahim. Itu maknanya firman Allah, yaitu salamun qaulam min rabbir rahim. Summa yunadi, kemudian menyeru siapa al-munati, orang yang menyeru. Siapa al-munati, orang yang menyeru. Menyerunya begini, ya ahlal jannati, he penduduk surga, innalakum, sesungguhnya itu tetap bagi kalian semua, apa yang
anna lakum antasihhu. Apa bahwa sehat siapa kalian semua tuh. Penduduk surga sehat terus. Fala tasqamu, maka tidak sakit siapa kalian semua abadan dalam selamanya. Walaisa, dan tidaklah ada lakum itu tetap bagi kalian semua al mautu, apa kematian. Ente nggak akan mati selamanya. Walakumus syabab, dan itu bagi kalian semua asyababu, bermula masa muda. Kalian semua muda terus, gak akan tua, gak akan peot, gak ada kempot. Top, singkatannya top, tua, ombong, peot. Top, ya, apa tadi top? Tua, ombong, peot. Disingkat, cerot. Lah iya kan, lah habisnya ngantuk. Top, T-nya tua, U-nya ombong, P-nya peot. Tuh, saya bisa nih itu udah top. Tua, ombong, peot. Walai sahabat dal yaum, dan tidaklah ada itu setelah hari ini apa humumun, sedih. Walau humumun, ya sama lah sedih. Walau sakomun, dan tidaklah sakit. Wa inakum, dan sesungguhnya kalian semua fi kulli sa'atin, dalam setiap jam. Takununa, itu ada siapa antum, ada itu fi khairin, dalam kebaikan, wa barakatin, dan keberkahan. Walakum, dan itu tetap bagi kalian semua al aklu, bermula makan, wasrubu, dan minum. Kalian bebas makan, al mau makan nambah boleh, mau makan ayam boleh, mau makan babi boleh. Loh, di surga juga babi halal. Sembarangan. Minuman keras kan di sini nggak boleh. Kalau di sana boleh. Oh, nggak mabuk. Makan nggak berak tuh. Walaisa, dan tidaklah ada lakum itu bagi kalian semua apa al baulu, pipis. Walgo, itu dan model. Tahu model ya? Aal tahu model nggak? Berak tahu berak? Berak nggak tahu? Ngising tahu nggak ngising? Ngising tahu? Dia bahasanya apa kalau itu? Tahu? Nah itu. Lah ya al tahunya itu. Makan kenyang. Kalau sekarang kan udah bahasanya al aja lah. Orang dia tak tahu model kagak tahu. Boker kagak tahu. Buru-buru boker. Lah iya kan? Tuh. Enggak tuh di surga. Enggak ngencing. Enggak. Tuh, walaisa, dan tidaklah ada lakum itu bagi kalian semua apa al bilgom, rea wal buzaku, dan ludah, wat tamkhid, dan lendir. Walaisa, dan tidaklah ada lakum itu bagi kalian semua. Dengerin Nur sama Santi, sebenarnya sama Umi, apa alkum malu, bangsat. Tahu bangsat ya? Bangsat yang di kutu yang ada di kepala itu namanya bangsat. Kalau bahasa Jawanya tumo, kalau bahasa Sunda, bahasa Betawi tuma. Itu bahasa Arabnya kumal. Kumal bukan lecek Pak, itu mah kumal, itu pakai kof. Norak badlu. Kumal itu namanya tumo. Bahasa Jawanya tumo, bahasa Sunda, bahasa Betawinya tuma. Cuman kadang-kadang khusus Betawi namanya bangsat. Lu ngerti? Weh, ngerti bangsat apa enggak? Kalau kan gak suka ada orang dikatain bangsat lu. Lu ngerti bangsat kan? Binatang yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang ngumpet di kasur. Jelas itu. Itu bangsat. Bangsat yang nempel tuma juga jenisnya. Ada juga tuma yang nempelnya di kepala, kan tuma juga namanya. Bagaimana? Nggak ada di surga orang ya, apalagi ngombol kayak tadi itu nggak ada. Terus Pak kalau muntah-muntah nggak ada, diborong sama lapi semua. Nah kemarin malam kan banyak itu es ya, nambah dia 6 kali, kalau lu kan 4 kali.
Dia 6 kali. Wah, habis itu muntah kekenyangan. Astagfirullahaladzim. Maka semalam sakit. Kenapa? Overdosis. Lapi dengerin, ya kan? Apa? Ya, monyong aja deh. Walal barogis. Kan ada barogis, apa barogis? Kan logat akalunil barogis kan udah dibahas kemarin. Nyamuk, nakal. Walad darnu, dan tidak punya daki. Al itu kalau diginiin badannya tanah melulu. Daki itu namanya. Di surga nggak ada. Wa anfasukum, dan bermula nafas kalian semua itu tasbihatun, tasbih. Wa irkikum, dan bermula keringat kalian semua itu tarsih, semerbak. Kal miski, seperti misik. Wal ambar, dan minyak ambar. Lu beli sekali-sekali. Jangan beli minyak ecek-ecek gak punya. Minyaknya di Condet tuh ada minyak ambar. Lu tanya di warteg, Pak, tanya minyak ambar yang gak ada. Yang ada lu dikasih ketumbar. Lu jelas apa enggak? Loh, minyak ambar di tukang minyak. Kalau di Bogor tuh di Keramat Empang. Kalau di Jakarta di Condet tuh. Itu maksudnya minyak ambar. Walaisa, dan tidak ada fi ajsamikum, itu di dalam badan kalian semua apa? Syi'run, rambut. Badannya itu enggak banyak rambut, kalau di sini kan banyak. Walal hajibu, dan tidak alis. Wal jufunu, dan apa namanya, bulu mata. Wadofairu, gelung, rambutnya digelang, itu zamannya dofiro. Watulu kullihim, dan bermula tinggi semuanya alul jannah itu mithlu tuli Adam, semisal sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Situna, yaitu 60, apanya, ziroan, ziroknya 60 ziro itu sama dengan 30 meter. Kan satu ziro segini. Nah kalau 60 ginian, ini kan setengah meter. Nah kalau 2 kan segini kan, sedepah, ngerti? Bukan segini, segini ini berarti semeter gitu loh ukurannya. Nah kalau 60 kali 30, iyalah, kan 60 ziro, ya kan? Dibagi 2, 60 bagi 2 berapa? 30 meter. Tinggi lah, tinggi. Itu kayak BK Pak, Batara Karang. Iya. Yo, pohon kelapa aja kalah. Pohon kelapa paling 15. 2 kali pohon kelapa tuh. Tingginya Nabi Adam dulu begitu. Wasinnu kullihim, dan bermula usia semuanya ahlul jannah itu mithlu sinni Isa, seperti tahunnya umurnya Nabi Isa alaihissalam. Berapa? Salasun 3 wa salasuna, dan 30 apanya sanatan tahunnya. Umurnya rata-rata umur 33. Muda semua. Wa jamalu kullihim, dan bermula ketampanan semuanya ahlul jannah itu jamalu Yusufa, seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa aswatum, dan bermula suaranya ahlul jannah itu mithlu sauti Daud, seperti suaranya Nabi Daud. Suaranya Nabi Daud, ombak aja bisa diberhentikan, angin aja bisa diberhentikan dengan suaranya Nabi Daud. Dinyanyiin tuit, lagu Sunda kan begitu. Ngantuk dia, matanya mencotot, saudara-saudara, ya kan? Ternyata mata mencotot kalah dengan air.
Ya enggak? Lah iya. Tumben enggak ngantuk. Enggak. Ntar habis asar ngantuk enggak? Iya. Ya enggak? Udah tidur ntar sedikit lagi. Belum titik ya? Sampai itulah sedikit lagi. Wa khuluquhum, dan bermula perilaku akhlak. Makanya kan akhlak itu salah sebenarnya. Akhlak itu jamak. Khuluq itu mufrad gitu loh. Dulu pernah ada ustadz sok tahu ngajarin saya. Kan akhlak itu mufrad ya, guru. Kalau khuluq jamak, belajar lu di mana? Bisa gitu aja kan. Khuluq itu mufrad gitu loh. Wa khuluquhum, dan bermula perilakunya, budinya, budi pekertinya ahlul jannah itu mithlu khalqi Muhammad, mithla khuluqi gitu loh. Seperti perilaku budi pekertinya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa ruwiya an Abi Sa'idin wallahu alam bishawab. Boleh tidur. Ntar habis asar ngaji lagi. Khatam. Berapa lo? Sebenarnya mau bisa kebut kok. 1, 2, 3. Ya ada 3, 6 halaman berarti. 6 halaman. Sekarang tanggal berapa yang puasa? 23. 24 sekarang. Apa ngaji? Habis zuhur, kan sekarang Madin udah libur Madin. Ya kan? Madin udah libur. Habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis taraweh ngaji lah, khatam, tenang aja. Ya enggak, udah tidur. Enggak gue semprot, kasihan. Odon mau odon mau bobo. Gitu loh. Ngaji belum bubar udah kabur duluan lu. Emang dasar. Ya enggak? Ya kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.